Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Lentera Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Semoga kita dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa yang diwajibkan kepada kita tidak semena-mena hanya sekedar kewajiban, tapi banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah yang dapat kita rasakan. Pelajaran kedisiplinan, pelajaran tentang bagaimana kita tepat waktu melaksanakan setiap sholat fardu dan juga sholat sunnah. Jauh daripada itu, puasa juga menyimpan satu hikmah yang kita rasakan. Maka tema kita saat ini adalah hikmah ketika kita berpuasa. Jadi hikmah di dalam ibadah puasa. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah itu adalah sesuatu yang dapat kita rasakan. Sejauh ini, apa yang kita rasakan tentang puasa? Apa yang kita rasakan tentang pendidikan yang Allah berikan secara langsung kepada kita, yang Allah perintahkan untuk kita merasakan secara langsung tentang puasa ini? Tiada lain adalah kita merasa lapar, kita merasa haus, kita merasa lemah. Ini adalah agar kita berpikir, ternyata lemah dan haus ini tidak enak ya Allah. Sekarang kita sering melakukan kampanye dengan slogan, mari kita bantu yang miskin, mari kita bantu yang kekurangan, mari kita santuni orang-orang yang kelaparan. Ini adalah satu simbol semata. Tetapi dengan puasa, kita diperintahkan oleh Allah, kita dapat merasakan betapa tidak enaknya lapar, betapa tidak enaknya haus. Maka sehingga hikmah itu timbul ke dalam hati sanubari, ya Rob, lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ada orang yang kenyang, ada orang yang lapar. Ada orang yang lebih, ada orang yang kurang, ada orang yang tinggi, ada yang orang rendah. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum thu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya bertemu di dalam perbedaan di antara kita. Kalau kemarin hanya sekedar slogan, semboyan, ajakan, tapi hari ini kita puasa merasakan sendiri tidak enak, lapar dan haus. Berapa banyak orang yang kadang-kadang tidak mampu untuk membeli makanan. Kalau saat ini kita puasa bagi yang mampu, kita bisa pesan kepada istri kita, "Ma, nanti kita sore masak apa?" Ketika kita berbicara masak apa, ada sumber makanan yang akan dimasak. Tapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, bukan nanti sore masak apa. Nanti sore, Ma, apa yang kita masak? Bahan pokoknya tidak ada.
Berapa banyak orang yang kesusahan dan kekurangan, mereka lapar. Kadang 2 hari tidak makan, tidak menemukan makanan. Sementara kita diuji oleh Allah dengan kelaparan melalui puasa. Tidak enak ya Allah. Timbul kepekaan sosial kita. Ini hikmah puasa. Ini dengan merasakan lapar, merasakan haus, kita terbayang saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan, sehingga hikmahnya akan menimbulkan kita menjadi seorang yang dermawan, perhatian kepada orang yang kurang, memperhatikan anak yatim. Oleh karena itu, Allah pun memang perintahkan dalam kita, di dalam Al-Quran kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian harta yang kau miliki, maka ada sebagian jatah-jatah daripada fakir, miskin, dan orang yang kelaparan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya puasa ini menjadi satu hikmah buat kita sekalian. Karena ada orang yang sakit karena kelaparan, ada orang yang sakit karena kebanyakan. Umar ibnu Khattab pernah berjalan di satu kampung dan mendengar suara tanjeritan. Tolong saya sakit, tolong saya sakit. Kemudian Sayyidina Umar mendatangi orang sakit itu. Kenapa Anda sakit? Saya sudah 3 hari belum makan, wahai Tuan. Akhirnya dibawakan makanan dan minuman oleh Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab jalan lagi, ada yang teriak lagi. Tolong Tuan, saya sakit perut. Tolong saya sakit perut. Yang tadi sakit perut karena kelaparan. Yang ini nggak tahu karena apa dia sakit perut. Setelah Sayyidina Umar berkata, kenapa Anda sakit perut? Maaf Tuan, saya sakit perut karena saya kebanyakan makan Tuan. Kata Sayyidina Umar, andai kata kau mau berbagi makananmu, kau mungkin tidak makan kebanyakan. Berbagi dengan yang kekurangan. Pasti malam ini tidak ada yang sakit 2 kali. Yang di sana sakit karena kelaparan, yang di sini sakit karena kelebihan. Maka puasa mengandung hikmah untuk kita sekalian. Betapa tidak enaknya lapar dan tidak enaknya haus. Sehingga kita menjadi orang yang dermawan. Orang yang mau menyantuni, membantu fakir miskin, orang yang mau memberi kepada yang lapar. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendapatkan hikmah menyantuni orang-orang yang lapar? Kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.